Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang plagiarisme. Definisi plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Adapun menurut Random House Unabreget Dictionary tahun 1997. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin yang berarti plagiarius atau penculik, atau plagiare yang berarti mencuri. Menurut Random House Dictionary Compile, plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2010 nomor 17 bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja ataupun tidak disengaja yang mencoba memperoleh suatu karya orang lain dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatukan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiarisme. Plagiarisme ada plagiarisme akademik dan jurnalistik. Plagiarisme ada plagiarisme lengkap, ada plagiarisme parsial, ada plagiarisme minimalis, dan ada sumber kutipan, ada self-plagiarisme. Tips plagiarisme. Menurut Soestio tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme kata demi kata, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber, yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Ini yaitu penulis mengakui sebagai karangannya tulis karya orang lain. Yang keempat, plagiarisme termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi, publikasi, dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Faktor pendorong terjadinya plagiarisme. Faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat. Yang pertama adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah dan tanggung jawab seseorang sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Yang keempat, kurangnya perhatian dari guru, dosen, dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seseorang melakukan plagiat, ini bukanlah suatu kebenaran atas tindakan tersebut. Langkah-langkah hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme, yaitu menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda atas jelas sebagai sebagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sertakan sitasi. Yang kedua, catat sebagai sumber daftar pustaka sejak awal. Lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Yang kelima, gunakan aplikasi plagiarisme. Tip menulis agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, tentukan buku yang hendak Anda baca. Jadi ada referensi beberapa buku yang akan dibaca untuk dijadikan
panduan atau acuan agar kita terhindar dari plagiarisme. Sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Nah, ini gunanya untuk mencatat kata-kata yang dari buku itu. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas kecil tersebut. Yang selanjutnya, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Ketika menulis artikel, maka jika ingin menyortir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Terus kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat, kemudian tuliskan sumber kutipannya. Lalu untuk lebih meyakinkan bahwa tulisan kita jauh dari unsur plagiarisme, kita dapat menggunakan aplikasi atau software untuk mengecek tingkat plagiarisme tulisan yang sudah dihasilkan Kemudian beberapa aplikasi pendukung plagiarisme berbayar ya. Ada Turnitin, yang gratis juga ada ya, Piper, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk pengolahan citasi dalam daftar pustaka, Anda bisa menggunakan Zotero atau Medfile atau Endnote atau EndNote dan lain sebagainya. Masih banyak sekali ya. Jadi untuk menghindari plagiarisme, saya simpulkan ya begitu. Yang pertama, kita mencari buku dulu, kita baca, yang mau kita baca, yang mau kita jadikan acuan sebagai sumber untuk menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikitnya kurang jelasnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.